ada urusan mendadak, mau buru-buru habis salat di masjid atau musalla, mau cepat pulang karena ada urusan, usahakan jangan tinggalkan ayat kursi habis salat. Habis baca ayat kursi, tak apa-apa, pergi, jalan, tinggalkan masjid, tetapi sambil jalan kita lanjut sisa-sisa zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tak apa-apa sambil jalan, jalan kaki atau naik motor. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal atau terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam mari kita alamatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat media amalan, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ceramah dari Syekh Ali Jabir tentang 3 amalan terbaik ketika setelah kita selesai salat, teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi langsung saja kita akan melihat video berikut ini, teman-teman. Bahkan kita jalan, ada pohon apel, ada pohon buah-buahan, kita pingin, tapi pohonnya tinggi, besar, cuman hanya pingin mempandangi, pohonnya turun, terbang, datang di tangan kita. Kita makan, semakin sekali gigit buahnya, memakan buahnya, semakin manis sampai habis. Begitu sudah habis, tumbuh lagi kembali utuh di dalam tangan kita. Masya Allah. Bungkus, bawa pulang ke rumah, semua gratis. Tak ada pajak, tak ada listrik mati, tidak ada rumah bocor, karena satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Tak ada pasir. Pasirnya tahu enggak apa pasirnya? Ja'faran. Ja'faran, sebuah daun yang berwarna merah, ketika dimasukin ke dalam air menjadi warnanya agak sedikit kekuning. Itu namanya ja'faran. Ja'faran itu pasirnya surga. Ada enggak batu di dalam surga? Ada. Perlian sama mutiara. Itu batunya. Tak ada batu kita saling lembar. Ada perlian sama mutiara. Subhanallah. Jalan di atas sungai. Ada tempat berenang. Ada sungai susu, sungai madu, sungai air yang bersih dan jernih, dan juga sungai khamar. Iman ada khamar di dalam surga? Ada. Tapi khamar lazat, bukan khamar yang bikin mabuk. Semua di dalam surga sempurna, baik, dan tidak ada efek sampingnya. Tak ada flu, tak ada sakit kepala, tidak butuh cari obat Panadol untuk hilangkan sakit kepala. Tak perlu ke doktor gigi untuk periksa gigi kita. Sehat selama-lamanya, afiat selama-lamanya, sempurna selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Tidur pun jadi nikmat, mimpi enak makan, ingin mendapatkan makan. Pas mimpi, mimpi ikan, bangun, ikan sudah di depan mata. Mau ikan apa? Bakar? Semua nikmat. Subhanallah. Ada seorang tanya kepada gurunya, "Wahai guru, tolong jelaskan kepada kami indahnya surga, kenikmatan dalam surga, agar kami semangat menjadi ahli surga dan terus memohon kepada Allah menjadi ahli surga." Apa kata guru dan ulama itu? Cukup keindahan surga, di dalamnya ada Nabi Muhammad. Sudah cukup. Kata guru itu, cukup keindahan surga, adanya Nabi Muhammad di dalamnya. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita berkumpul dalam surga. Tahu enggak apa salah satu obrolan kita apa? Pak,
Ingat gak waktu saya datang ke Masjidus Salam? Ya, ingat. Saya datang isi ceramah. Allah kasih kita ingat semua cerita-cerita di dunia. Subhanallah. Ayo Pak, Ibu, ayo kita jalan-jalan. Mau kemana? Ya jalan-jalan di surga. Kita menikmati. Ayo kita silaturahim. Mau silaturahim kemana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu senang enggak? Mau enggak ziarah Nabi Muhammad? Silaturahim Nabi Muhammad. Datangin Nabi Muhammad. Duduk bersama Nabi Muhammad. Mencium tangan Nabi Muhammad. Mohon maaf, kita di Indonesia adanya banyak kuburan dan makam para wali. Kita datangin makam para wali aja senang dan bahagia. Apalagi kalau kita datangin makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kebahagiaan kita datangin Nabi Muhammad itu sendiri kalau sudah di dalam surga. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai terhalang dari surga. Jangan sampai terhalang dari surga. Salah satu taman surga di dunia adalah majlis ilmu. Ini sekarang majlis seperti ini, belajar ngaji, duduk sama guru, sama ulama, belajar ilmu, itu taman surga. Yang suka datangin taman surga di dunia akan dijamin masuk surga Allah di akhirat. Ma'murkan masjid, cinta majlis ilmu, datangin ulama, belajar agama, belajar Quran, itulah surga di dunia. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, kalau kalian ketemu dengan taman surga, mampirlah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, taman-taman surga di dunia adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Tolong Bapak Ibu jaga 3 amalan. Cafino, upgrade your experience. Jangan tertinggal ayat kursi setiap habis salat. Hafalkan ayat kursi? Bisa? Dibaca habis salat selalu atau kadang-kadang baca, kadang-kadang lupa? Baca terus kan? Tahu enggak pahalanya apa? Sudah tahu pahalanya belum? Belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubra kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat dijamin masuk surga. Masya Allah. Saya sering sampaikan ke jamaah, dalam kesibukan apa saja, ada urusan binting, ada urusan mendadak, mau buru-buru habis salat di masjid atau musalla, mau cepat pulang karena ada urusan, usahakan jangan tinggalkan ayat kursi habis salat. Habis baca ayat kursi, tak apa-apa, pergi, jalan, tinggalkan masjid. Tetapi sambil jalan kita lanjut sisa-sisa zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tak apa-apa sambil jalan, jalan kaki atau naik motor. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal atau terlupa. Jaminan masuk surga dengan ayat kursi. Bahkan kata Rasulullah, dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Itu berkat ayat kursi. Yang kedua, ayat kursi dibaca di saat mau tidur, akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan.
Bapak ibu mohon maaf, anaknya terlanjur tidur, belum baca ayat kursi. Tak apa-apa, bapak atau ibu bacakan ayat al-kursi sambil usap kepalanya. InsyaAllah dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jelas? Amalan yang kedua, jangan tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa minimal setiap hari 100 kali. Itu minimal. Karena sekali kita salawat kepada Nabi Muhammad dapat 10 kali rahmat. Berarti kalau 100 kali berapa rahmat? 1000 kali rahmat. Salah satu wasilah Allah mengangkat bala dan mengangkat corona, kita harus undang rahmat. Kalau ada rahmat, tidak ada bala. Bagaimana kita undang rahmat? Berbanyak salawat. 1 kali salawat akan mengundang 10 kali rahmat dari Allah. Berarti kita butuh tingkatkan salawat. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Salawat yang panjang boleh, salawat yang pendek boleh. Mana bapak ibu bisa, boleh. Faham? Yang terakhir, yang ketiga, amalan yang ketiga, jaga sedekah subuh. Jaga sedekah subuh. Maksudnya apa sedekah subuh? Habis acara atau habis salat di masjid, jaga sedekah subuh. Mungkin agak susah cari orang miskin, anak yatim di subuh hari. Tak apa-apa, kita simpan kotak amal di rumah kita. Mulai hari ini bapak ibu taruh di rumah. Suami punya 1, istri punya 1, anak-anak masing-masing punya 1. Dan setiap habis subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Berapa harus isi? Bebas. Tapi ada satu rahasia dari berkahnya sedekah subuh. Ketika bapak ibu isi kotak amal di subuh hari, mohon jangan lupa berdoa. Saya yakin bapak ibu suka bersedekah, suka berbagi, tapi sering kali kita lupa doa. Padahal saat kita bersedekah dan berdoa, doanya dijamin makbul dan hajatnya pun diterima. Bagaimana caranya? Begitu isi sedekah subuh, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah subuh ini, anugerahkan kepada aku keturunan penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, sembuhkan penyakit orang tuaku yang sedang sakit. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan ya Allah rizki yang berkah untuk bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi dahsyat. Sedekah subuh dahsyat. Apapun hajatnya. Kalau boleh saya usulkan, ketika isi sedekahnya, fokus satu hajat. Jangan kita isi sedekah subuh, isi sedekahnya koin-koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Lama banget. Malaikat bingung. Apaan pun sedekahnya cuma teng, tapi doanya lama. Harus sesuaikan. Hajat kita seperti apa, disesuaikan sedekahnya. Sahabat media amalan, baru saja kita sudah menyaksikan ceramah dari Syekh Ali Jabir tentang 3 keutamaan atau 3 amalan terbaik ketika kita setelah selesai salat, teman-teman. Baiklah teman-teman, 3 amalan tersebut adalah:
Yang pertama adalah membaca ayat kursi ketika kita setelah selesai solat, teman-teman. Kemudian yang kedua, jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai Sayyiduna boleh, tidak pakai Sayyiduna juga boleh. Kemudian amalan yang ketiga adalah bersedekah ketika waktu subuh, teman-teman, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.